guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, balik lagi di podcast 1% bersama aku Ziva. Di sini bakal nemenin Perseners bahas-bahas sesuatu lagi yang seru nih, yang tentunya nggak kalah seru ya sama podcast yang lain. Dan di sini kita tuh bakal bahas yang namanya Harajuku Moment. Apa sih Harajuku Moment itu? Nah, ntar bakal kita obrolin lebih lanjut nih sama narasumber kita kali ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru dengerin podcast kita, kayak bertanya-tanya gitu ya, kayak 1% itu apa sih gitu. Jadi 1% Indonesian Life School adalah startup pendidikan yang mengajarkan tentang pengetahuan dan kemampuan penting dalam hidup yang belum diajarkan di sekolah dan masyarakat luas. Jadi kita bakal bahas banyak hal seru yang gak kita pelajarin di sekolah kayak gitu. Oke, di sini yang pasti aku gak sendirian ya, ditemani sama narasumber yang keren banget, namanya Kak Anissa Farhana sebagai Talent Management di Mining Industry Indonesia. Halo Kak Farhana. Halo Ziva, halo Perseners. Ziva apa kabar, baik? Alhamdulillah baik banget hari ini. Kak Farhana gimana juga? Baik, sehat alhamdulillah. Semoga teman-teman yang dengerin juga sehat ya. Amin, Oke Kak, tadi udah aku spill nih ke Perseners kalau kita tuh bakal bahas tentang Harajuku Moment kayak gitu. Tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh ya tentang Harajuku Moment, kita coba ini sih, mungkin kita ngobrol dulu tentang relate-nya apa sih nih gitu, kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Nah, kayaknya udah familiar banget nih ya sama kehidupan kita bahwa selama kita berkarir atau kita berkegiatan, kayak kita dapet posisi tuh kayak yang kita ngerasa posisi ini kayak bener-bener kayak aku di posisi yang paling bawah deh kayaknya, dan aku tuh pengen banget berubah diri kayak gitu loh. Entah itu mungkin pas kita ujian untuk dapetin sekolah baru, atau ujian ketika kita mau dapetin universitas yang kita pengen. Mungkin kita pernah ngerasa hal seperti itu gitu contohnya. Kalau dari Kak Farhana sendiri, pernah nggak Kak ngalamin hal seperti itu? Ngalamin hal kayak gitu pasti banyak ya dalam hidup tuh, walaupun maksudnya kita juga masih muda-muda, tapi rasanya ups and downs tuh something yang pasti happening ya dalam hidup gitu. Buatku banyak banget tuh momen dimana mulai mempertanyakan diri sendiri, mulai mempertanyakan ini kalau situasinya kayak gini gitu ya. Dulu mungkin salah satu hal yang paling memorable yang ketika aku ada di posisi seperti itu ya, posisi yang tidak aku harapkan gitu ya. Mungkin ketika aku mau masuk ke jenjang SMA. Jadi dulu aku dari SD dan SMP itu swasta, terus kemudian pengen masuk ke sekolah negeri. Kebetulan aku tinggal di daerah Jakarta Selatan yang memang cukup ada beberapa sekolah unggulan gitu ya, SMA negeri unggulan di sana, dan salah satunya tuh cukup dekat sama rumahku, dan kakakku juga waktu itu di situ. Dan aku ngerasanya wah, jejak kakakku tuh lancar banget, bisa masuk di sana, keren. Terus kemudian berhasil lulus di fakultas yang baik dan di universitas yang bagus juga gitu. So aku ngelihat itu sebagai sesuatu yang aku pengen raih waktu itu. Terus turns out setelah ikut tes dan segala macam, ternyata aku tuh nggak dapet si SMA ini, dan itu adalah satu-satunya jalur aku bisa ke situ. Dan akhirnya aku masuk ke SMA yang masih cukup bagus juga, tapi bukan pilihan pertama lah ibaratnya ya. Jadi waktu itu tuh aku bener-bener banyak banget momen dimana kayak masa masuk ke SMA itu aja nggak bisa sih, masa kakakku aja bisa, aku nggak bisa. Kayak wah, udah mulai comparison diri sendiri sama orang lain, mulai mempertanyakan aku tuh sebenarnya gimana kapabilitas dan kompetensinya, masa masuk ke situ aja nggak bisa. Terus mulai menyalahkan banyak hal, tapi lebih banyak mengkritik diri sendiri lah pada momen itu. Dan aku ngerasa dengan usia yang waktu itu masih sangat muda ya, aku ngerasanya
momen itu tuh jadi momen yang ketika aku reminiscing sekarang tuh jadi momen yang sebenarnya cukup berbahaya waktu itu. Kalau misalnya tidak di take care dengan baik ya, untungnya aku tuh bukan tipikal yang kayak pikirin banget lama sampai nangis sampai apa segala macam, enggak sih, biasa aja karena toh dapet juga sekolah juga, lulus juga gitu kan ya, dan sekarang fine aja ternyata gitu hidupnya, walaupun gak SMA unggulan dapetnya. Tapi ya kalau aku ingat lagi momen itu ngerasanya ternyata bisa loh kita dalam hidup tuh sampai di titik yang benar-benar mempertanyakan banyak hal karena one single moment gitu. Jadi aku ngerasa sebenarnya itu kalau misalnya kita bisa tahu cara ngehandle-nya dengan baik dari sekarang, would be very helpful dan very strong buat kita supaya nggak masuk ke dalam situasi atau perasaan yang tidak kita inginkan gitu sih aku ngerasanya ya. Oke. Jadi kayaknya benar siapa yang dikatakan sama Kak Farhana ya, kayak sebagai diri kita tuh pasti pernah lah berada di posisi yang paling rendah di hidup kita kayak gitu. Nah, sebenarnya nih dari Kak Farhana sendiri ya, tadi yang udah diceritain tadi itu apa sih Kak yang kira-kira nyebabin Kakak jadi berpikir seperti itu pada waktu itu? Oke, aku sih sebetulnya kalau boleh jujur pada waktu itu just heal over time. Karena waktu itu nggak ngerti kan harus ngapain dan harus gimana. I'm just deal with that situation ya over time aja gitu. Lama-lama masuk ke sekolah baru, maksudnya masuk ke sekolah yang SMA yang akhirnya aku diterima, fine aja kok ternyata. Teman-temannya juga tetap bukan yang tadinya aku punya kekhawatiran ketika aku nggak masuk ke SMA yang bagus tuh, nanti jangan-jangan lingkungannya nggak sekompetitif yang aku bayangkan. Bukannya aku suka kompetitif ya, cuman lebih ke kan kalau misalnya orang-orang di sekitar kita semangat belajar, kita juga semangat ya. Jadi kalau misalnya aku masuk ke SMA yang bukan unggulan, dulu aku mikirnya aku akan kebawa gitu, aku akan kebawa lingkungan yang gak kompetitif kayak SMA unggulan. Turns out ternyata gak gitu. Kayak ternyata teman-temanku juga, maksudnya mungkin di SMA yang lain juga ya, terlepas dari unggulan atau enggak, ada aja kok lingkungan yang membuat kita tuh tetap stay semangat belajar, tapi ya kalau butuh main ya main gitu ya. Jadi aku ngerasa justru waktu itu tuh balance gitu. Dan waktu itu karena gak ngerti harus deal dengan perasaanku seperti apa, ya udah seiring berjalannya waktu hilang aja dan ngerasa ya udah aku happy aja. Ternyata aku tetap bisa belajar dengan baik, aku bisa tetap berusaha dengan baik karena ternyata teman-temanku juga sangat kompetitif gitu. Jadi dan pinter-pinter juga. Jadi something yang aku juga challenge-nya tetap dapet gitu. Cuman waktu itu momen yang kayaknya menurut aku ada deh satu momen, walaupun gak pada saat itu banget ya, gak pada saat dari kelas 9 ke kelas 10 gitu ya, aku mengetahui dan realize hal ini tuh throughout masa SMA aku. Kebetulan kan di SMA yang tadi aku inginkan tuh memang ibaratnya unggulan nomor 1 lah. Dan aku ngerasa even aku di sekolah aku yang waktu itu, yang aku keterima tuh ternyata juga udah cukup sulit buat aku gitu. Cukup sulit buat aku berkompetisi, cukup sulit untuk aku bisa catch up. Karena ternyata pace di sekolah swasta dan negeri di pengalamanku pribadi berbeda sekali gitu. Aku, lingkungannya berbeda, cara belajar mengajarnya berbeda, situasinya berbeda. So, aku struggling banget waktu itu sebetulnya 1 tahun pertama. Dan aku kemudian jadi realize gitu kayak, di sini aja aku struggling. Gimana kalau aku masuk ke SMA unggulan? Aku kayak udah nangis setiap hari deh. Itu momen itu, aku nggak bisa nyebutin exact satu momen atau satu hari di mana aku mikir kayak gitu ya, karena realization-nya terjadi seiring berjalannya aku merasakan kesulitan adaptasi itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya sudah, ini emang udah jalan terbaik yang dipilihkan Tuhan buat aku waktu itu dengan kapabilitas dan kemungkinan aku untuk survive. Dan aku ngerasa grateful banget sih sama pilihanku dan juga sekolah yang akhirnya aku dapatkan waktu itu, karena ya aku ngerasanya even aku bisa balik ke momen itu dan aku bisa belajar sekeras mungkin untuk bisa masuk SMA unggulan yang aku pengen, I'll stay with the same school that I went to pas SMA sih aku ngerasa, karena ya udah emang ternyata itu yang paling terbaik buat saat itu gitu. Itu menurut aku momen yang powerful banget sih, karena ternyata ya udah emang udah ini yang terbaik gitu. Oke, itu keren juga sih Kak. Berarti untuk proses adaptasi dan segala macem kita baru ini nih ngeh bahwa
ternyata ini ya apa sih istilahnya kayak kenapa sih aku di sini gitu loh. Kayak udah dapat poin-poinnya itu. Iya, kayak di sini aja susah, buru-buru nanti sama unggulan gitu. Aku mikirnya dulu gitu ya. Iya. Oke. Jadi juga aku ingin nge-highlight nih Kak salah satu hal yang Kakak lakuin pas waktu masih berada di titik down itu tadi, bahwa secara nggak langsung kita ngebandingin diri gitu. Kalau Kakak dulu ngebandingin diri kan. Betul, kayaknya natural banget itu dilakukan ya. Iya, nah aku pengen tahu nih Kak, efeknya dari membandingkan diri yang Kak alamin tuh, apakah kan biasanya ada 2 efek nih, ada negatif ada positif. Positifnya adalah kayak, oh ini dia aja bisa, kayak gitu kan, dan kita, oke aku bisa trigger diri aku nih, kayak gitu. Tapi di sisi negatif itu bisa jadi kayak malah ngedownin kita balik gitu. Kayak gitu tuh bisa juga, ini gak sih Kak, berpengaruh juga gak sih ke diri kita kayak gitu? Berpengaruh banget sih menurutku, karena menurutku bukan masalah membandingkannya yang berpengaruh, tapi bagaimana kita meneruskan atau menurunkan perbandingan ini ke motivasi kita yang jadinya berpengaruh banget. Karena mungkin proses kayak yang tadi Ziva juga bilang, membandingkan kan not necessarily selalu negatif ya, ada efek positifnya juga gitu. Dan aku merasakan keduanya pada saat di momen yang tadi aku ceritakan. Ketika aku ada di titik terendah, aku membandingkan, masa kakakku aja bisa, aku nggak bisa. Mungkin itu ada outcome positifnya di mana aku jadi termotivasi dan jadi menjadikan sosok yang aku bandingkan ini sebagai sebuah inspirasi bahwa dia aja bisa, masa aku nggak bisa gitu kan. Tapi ketika aku salah menerjemahkan hasil perbandingannya itu, ada momen juga aku ngerasa kayak self esteemnya jadi turun, self efficacy-nya jadi aku ragu sama efikasi diriku sendiri gitu. Aku ragu sebenarnya selama ini, karena dulu ketika di swasta aku merasanya cukup baik lah gitu dalam pendidikan, pencapaian pendidikan. Tapi ketika masuk SMA negeri, maksudnya sebelum masuk aja nggak bisa dapat yang unggulan, begitu masuk ternyata biasa aja dibandingin sama yang lain gitu, nggak secemerlang di swasta waktu itu. Jadi aku ngerasa kayak ternyata aku nggak sepinter itu deh gitu. Sampai ada di momen kayak gitu loh, kayak ternyata aku nggak sepinter itu deh, ternyata aku nggak kayak kapabilitasku nggak segitunya deh kalau misalnya dilihat dengan kacamata yang lebih luas dibandingkan teman-teman aku yang aku satu sekolah ketika aku di sekolah swasta waktu itu gitu. Aku ngerasa kayak banyak banget itu efek negatifnya jujur. Tapi di awal-awal again mungkin karena aku nggak mengerti bagaimana aku bisa deal dengan itu, nggak ada yang bisa ngajarin juga, aku nggak tahu juga itu bisa dipelajari kan ya, gimana cara kita bisa menghadapi itu. Ya udah sama kayak yang di awal tadi, aku seiring berjalannya waktu aku biarkan aja gitu. Jadi perbandingannya tuh nggak aku jadikan motivasi apapun, perbandingannya nggak aku jadikan dasar untuk aku menilai diriku sendiri juga enggak gitu. Jadi ya udah gitu, aku ngerasa untuk kapasitasku waktu itu paling aman memang ya udah nggak usah bandingin aja dulu gitu. Walaupun aku nggak bisa bilang membandingkan diri itu pasti positif atau pasti negatif ya, karena pasti ada dua-duanya. Cuman buat aku, karena aku kesulitan untuk juggling dan bertahan dengan hasil positif dari membandingkan diri sama orang lain, aku memutuskan buat nggak melakukan itu aja gitu. Karena lumayan tricky ya. Iya bener banget sih Kak. Oke, nah ini kita bahas yang lain lagi nih. Salah satu contoh lain gitu. Apalagi sekarang nih kita tahu lah ya, masa pandemi itu benar-benar berubah banyak hal. Iya benar banget, kayak berubah banyak banget hal ya, mulai dari kehidupan sebagai pelajar, terus dari orang-orang pebisnis dan segala macam, hampir semuanya berubah kayak gitu kan. Salah satu contohnya dari berita yang pernah aku baca nih Kak, tentang salah satu dia itu memproduksi mebel, tapi ketika pandemi ini dia istilahnya dia tuh berpikir bahwa kayaknya ketika produksi mebel di masa pandemi kayaknya nggak terlalu banyak konsumen yang membutuhkan hal tersebut gitu, karena orang-orang sekarang kan cenderung untuk menyimpan uang gitu ya, bukan membelanjakan uang karena di situasi yang tidak menentu seperti ini gitu. Dan akhirnya dia berpikir bahwa kayaknya harus nyari peluang lain kayak gitu, dan akhirnya dia menemukan salah satu peluang, yaitu membuat sebuah mainan edukasi dengan bahan yang sama
dengan bahan yang sama yang dia bikin untuk ngeproduksi mebel tadi kayak gitu. Nah itu kayaknya juga salah satu contohnya seseorang dalam menemukan turning point gitu ya Kak ya. Menarik banget ya, itu kayak berkaitan banget juga sama mungkin moment of kepepet kali ya tuh. Karena aku ngerasanya kayak manusia tuh kreatif banget kalau kepepet. Bener banget, justru itu kayaknya karena kepepet tuh kita jadi ini brainstormingnya tuh lebih kemana-mana apalagi gitu. Iya bener banget. Justru karena itu kita jadi selama hidup kita tuh juga harus terbiasa juga ya dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Dan sebenarnya untuk menghadapi hal-hal seperti ini tuh ada istilahnya, ada ilmunya, ada sesuatu yang bisa kita jadikan panduan gitu, agar ketika kita merasakan hal seperti ini, ketika kita merasakan down, kita merasakan sebuah perubahan yang kok tiba-tiba banget gini ya kayak gitu, kita tahu harus gimana sih cara mengatasinya kayak gitu. Nah, salah satu panduan atau ya istilahnya yang bisa kita pelajari lah untuk menghadapi hal-hal tersebut ketika kita merasa down dan kita pengen elevate diri sendiri adalah Harajuku Moment. Nah, ini mungkin dari Kak Farhana bisa di spill dulu deh, Harajuku Moment apa sih, kayak titik jenuh tuh apa sih gitu. Menarik banget ya namanya. Iya bener, kayak ini kayak Jepang banget ya namanya gitu. Iya, bisa dijelasin dulu nih Kak. Oke, mungkin jujur sebenarnya sebelum kita recording podcast ini teman-teman, aku pun juga menemukan istilah ini pertama kali gitu. Ketika dengar Harajuku Moment juga belum tahu ini tuh apa sih gitu. So I do some little research di Google dan segala macem, dan aku ketemu apa makna dibalik sih nama Harajuku Moment ini gitu. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, Harajuku Moment itu maksudnya apa. Jadi kalau boleh aku rangkum sedikit, istilah ini muncul di salah satu buku dari author namanya Timothy Ferris. Judul bukunya The 4-Hour Body. Memang bukunya berpusat topiknya tuh tentang kesehatan dan juga perjalanan beliau ketika diet dan menurunkan berat badan waktu itu. Tapi ada salah satu chapter dia bertajuk Harajuku Moment ini, dan di sana dia cerita turning point yang tadi kita bahas soal kenapa dia kemudian berputar haluan untuk dia pengen mengubah gaya hidupnya dan gaya hidup as in kesehatan, dan untuk menunjang goals dia dalam mendapatkan berat badan yang ideal buat dia gitu ya. Memang bukunya fokus banget di sana, tapi si Harajuku Moment ini tuh jadi chapter yang menurut aku, walaupun di buku ini spesifik berbicara soal kesehatan fisik, waktu itu aku ngerasa si istilah Harajuku Moment ini bisa banget kita ambil insight-nya dan kita coba terapkan di berbagai situasi dalam kehidupan secara umum gitu. Karena menurut aku ini powerful banget, dan aku mungkin bisa bilang ini bukan momen yang bisa sengaja kita temukan sih, tapi would be very powerful kalau teman-teman punya momen ini gitu. Jadi di chapter Harajuku Moment ini si autornya menceritakan kisah satu orang namanya Chad Fowler. Jadi dia CTO, programmer, author, dan co-organizer of the RabiConf and Rails Conferences, yang dimana itu adalah turning point dia untuk menurunkan berat badannya dia lebih dari 30 kg dalam 1 tahun, which is banyak banget kan. Dan waktu itu si Harajuku Moment ini literally momennya terjadi di Harajuku. That's why namanya Harajuku ya, nih dari awalnya gitu ya. Kenapa namanya Harajuku? Karena memang ini momennya terjadi di Harajuku, literally gitu. Jadi cerita singkatnya gini, si Chad Fowler ini lagi jalan-jalan sama beberapa temannya di Harajuku dengan tujuan yang pasti teman-teman juga tahu kalau di sana kan terkenal banget identik dengan fashion yang unik dan menarik gitu ya. Jadi mereka datang ke sana kepo gitu, pengen nyari barang-barang yang unik yang mungkin cocok buat mereka beli gitu. Setelah menghabiskan beberapa waktu masuk keluar ke berbagai toko, si Chad Fowler dan juga salah satu temennya memutuskan, oke, kayaknya gue gak ada yang mau dibeli nih, gue gak ngerasa ada yang cocok, jadi gue nunggu aja di luar. Terus mereka nunggu di luar, terus mereka ngobrol gitu, membicarakan betapa mereka ngerasa nggak cocok aja gitu, not into fashion lah gitu.
gitu, nggak ngerasa ada yang cocok atau ada yang sesuai atau kayak necessary untuk nyari baju atau fashion yang cocok buat mereka gitu. Sampai di titik tiba-tiba si Chad Fowler ini bilang ke dirinya sendiri, bilang di conversation itu gini, for me doesn't even matter what I wear, I'm not going to look good anyway. Mungkin buat kita atau buat Chad Fowler waktu itu it's just a sentence gitu ya, cuman sebuah omongan aja atau kayak cuman sebuah conversation singkat yang kayak iyalah buat gue mah nggak penting gitu, pakai baju apa aja gue nggak bakal bagus juga kelihatannya gitu, kan cuman kesana lewat doang gitu. Tapi buat dia waktu itu jadi momen turning point yang powerful sekali. Karena sedikit background dari Chad Fowler ini, dia memang kebetulan pada saat itu ada di kondisi berat badan yang berlebih, dan dari segi kesehatan mungkin jadinya ada resiko-resiko yang mengikuti gitu ya dengan kelebihan berat badan yang dimiliki gitu. Dan dia despite of dia melihat itu sebagai sebuah flaws, dia bisa compensate itu dengan banyak pencapaian dan banyak hal baik di dalam hidup, di dalam aspek kehidupannya yang lain gitu. Mulai dari pendidikannya cemerlang, dan dunia karir profesionalnya tuh oke banget gitu. Dia bukan tipikal orang yang ketika kerja tuh go with the flow, tapi kayak above the average selalu gitu. Dan salah satu mindset yang dia selalu punya adalah stop wishing and start doing. Powerful banget kan, dan betapa kuatnya istilah itu untuk membuat kita tuh semangat untuk melakukan sesuatu atau mencapai apa yang kita pengenin gitu. Tapi despite of semua pencapaiannya dia, ketika dia ngucapin si statement yang tadi yang gue nggak akan bagus juga mau pakai apapun, dia ngerasa kok aku jadi pengkritik terbesar dan terjahat untuk diriku sendiri ya. Kayak kok bisa-bisanya sih, maksudnya kayak aku yang punya mindset stop wishing and start doing tadi justru mengeluarkan statement yang luar biasa helplessness gitu ya, luar biasa helpless dan powerless gitu. Seakan-akan kondisi kesehatan dan berat badan dia pada saat itu tuh bukan ada di kontrolnya dia gitu, bukan sesuatu yang bisa dia kontrol, bukan sesuatu yang bisa dia ubah, dan itu adalah sebuah pemberian yang nggak bisa dia ubah gitu. Padahal kan itu juga sebenarnya jadi part of tanggung jawab dan hal yang bisa kita kontrol dalam hidup ya, ngomongin soal kesehatan. Jadi buat dia, simple sentence yang tadi itu adalah Harajuku momennya dia. Jadi intinya Harajuku momen itu definisinya sudah macam-macam, karena ini memang bukan istilah yang ajek kayak istilah psikologi atau apa gitu ya. Tapi ini kayak istilah yang mungkin kalau definisinya macam-macam, aku bisa merujuk ke beberapa definisi nih dari cerita yang tadi gitu. Mungkin kita bisa bilang Harajuku momen sebagai momen ketika sesuatu berubah dari nice to have jadi must have gitu. Mungkin kalau buat Chad Fowler tadi, nice to have ya kalau punya badan yang bagus, nice to have ya kalau punya berat badan yang ideal, nice to have ya kalau rajin olahraga, kesehatannya ini itu dan segala macam gitu. Tapi momen itu membuat dia mengubah si nice to have tadi jadi must have atau jadi necessary to survive gitu. Something yang oke, aku nggak punya opsi untuk tidak melakukan ini lagi sejak saat ini gitu. Jadi kita juga bisa bilang Harajuku momen itu menjadi sebuah momen ketika sebuah keputusan nggak lagi bisa kita hindari gitu. Buat Chad Fowler, menjaga kesehatan dan menjaga berat badan yang ideal itu nggak lagi jadi hal yang bisa dia hindari setelah dia mikir kayak gitu. So it's Harajuku moment for him. Nah, aku ngerasa powerful banget insight-nya kan, karena even dari cerita aku yang simple banget tadi, aku ngerasa powerless gitu. Oh ya udah, mungkin emang aku juga pinter-pinternya segini doang gitu. Jadi nggak pantas gitu masuk sama unggulan. Oh ya udah, aku memang pikir aku pintar, ternyata enggak, orang lain banyak yang lebih pintar dan segala macam. As in itu bukan sesuatu yang bisa aku ubah gitu kan. Aku banyak banget hal yang bisa aku relate ketika aku baca si Harajuku momen ini, karena kayak ini something yang aku rasa kayaknya semua, mungkin Harajuku momennya nggak bisa kita atur kapan kita dapatnya ya, tapi at least momen-momen ketika kita down atau ketika kita ada di momen yang helpless atau powerless tuh ternyata bisa memberikan banyak insight powerful kayak yang dilalui sama si Chad Fowler ini gitu. Aku ngerasa itu powerful banget sih buat hidup kita ya. Oke, wow, tuh keren banget sih Kak. Mungkin dari aku pribadi sendiri juga kayaknya aku pernah kayak gitu, tapi aku baru tahu tuh kalau istilahnya itu namanya Harajuku momen. Iya betul ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih, kalau dari aku dengar ini dari penjelasan dari Kak Farhana sendiri, kayaknya aku tuh juga pernah
punya ada pengalaman seperti itu bahwa ya dulu tuh aku beneran orang yang susah banget buat disiplin. Itu nggak tahu kenapa sih Kak. Jadi kayak sebenarnya disiplin tuh kan hal yang kita butuhin gitu kan. Maksudnya setiap orang tuh dengan punya sifat disiplin tuh kehidupan kita jadi lebih teratur. Kita kayak apa sih istilahnya, kita bisa, kalau misalnya kita jajan sama orang tuh kita bisa enak lah gitu kan. Kalau kita telat terus kan pasti kayak yang ya gimana gitu kan, kayak sungkan apa segala macam gitu kan biasanya. Nah dari situ tuh kayak aku mikir juga gitu, apakah aku terlahir sebagai emang orang yang gak disiplin? Ya aku mikir kayak gitu sih dulu Kak. Jadi kayak ini sebenarnya kenapa ya aku kok gini gitu loh. Aku benar-benar kayak pengen tahu banget apa sih sebenarnya hal yang mempengaruhi aku jadi seperti itu gitu. Akhirnya aku mikir juga gitu kan, kayaknya aku harus berubah nih, karena kan kalau misalnya jadi orang yang lebih disiplin kita pasti lebih enak, kita lebih enjoy nih ngejalani waktu-waktu kita. Jadi nggak selalu ngejalanin sesuatu tuh di ujung-ujung durasi gitu, atau kayak mepet-mepet gitu loh. Kayak gitu, itu tuh juga sebenarnya bikin kita stres juga kan sebenarnya kalau kita nggak manage waktu kita dengan baik kayak gitu. Nah itu sempet berubah tapi balik lagi Kak. Itu yang jadi aku bertanya juga, kayak masa sih aku terlahir jadi gak disiplin, tapi kayaknya nggak mungkin gitu loh kan. Sampai di mana ada momen di mana aku harus istilahnya kayak perlu sebuah ada meeting lah seperti itu. Dan meetingnya itu every weekend, jadi pasti tiap minggu kayak gitu kan. Dan kebetulan juga aku ada di lingkungan yang orangnya tuh disiplin waktu itu. Jadi aku mikir kayak kalau misalnya aku sendiri yang nggak disiplin di sini, kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu. Kayak aku merasa bahwa oke, ini kayaknya momen aku di mana aku harus bisa merubah diri aku untuk jadi lebih disiplin gitu. Karena lingkungan aku bener-bener Kak. Jadi karena lingkungan aku disiplin, jadi aku merasa bahwa aku terbantu juga di situ untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan sampai sekarang tuh nggak cuman berubah ke arah yang lebih disiplin dari segi datang meeting dan segala macam, di lainnya juga tuh jadi berimpact juga. Misalnya tuh kayak datang ke kantor, habis itu pulang ke kantor tuh juga lebih waktunya tuh lebih tertata, dan menjalani hidupku tuh jadi lebih enak, jadi lebih santai. Kayak dulu tuh kayak ngerasa kayak aduh hidup aku penuh banget sih kayak gitu. Nah itu sih yang aku ngerasain kayak gitu sih Kak. Itu termasuk momen juga nggak sih Kak sebenarnya? Menurut aku bisa iya sih, karena again dari cerita yang tadi aja memang the Harajuku moment itself come from a very simple experience ya. Bahkan cuman dengan pikirannya sendiri gitu, cuman dengan simple conversation terus keluar. Menurut aku Jiva maupun teman-teman yang lain termasuk diri aku sendiri pun juga akan ada aja Harajuku moment yang dilewati yang mungkin kita nggak duga-duga, yang mungkin kita nggak sangka-sangka gitu ya, jadinya insightful padahal simple banget gitu. Menurut aku itu bisa banget termasuk sih yang barusan. Iya, nah itu kayak aku yang tadi penasaran nih sih Kak. Sebenarnya ya contohnya lah orang yang nggak disiplin dan segala hal-hal macam yang dipandang negatif tuh sebenarnya nggak mungkin kan kita terlahir seperti itu gitu. Ya. Pasti bisa berubah juga gitu kan Kak. Nah dari hal itu kalau menurut Kak Fahrna sendiri, kenapa sih kita tuh memerlukan sebuah turning point atau Harajuku moment ini dalam hidup kita? Again sebenarnya aku tidak yakin, tapi ini ya correct me if I'm wrong, teman-teman yang mendengar juga. Tapi kalau aku melihat dari apa yang dimaksud sama Harajuku moment ini, aku tidak bisa melihat momen ini tuh sebagai sesuatu yang bisa kita sengaja gitu. Tiba-tiba aja gitu dapatnya. Ibaratnya kayak tiba-tiba dapat ilham gitu kan. Jadi kayak mungkin semua orang akan punya Harajuku momennya masing-masing gitu. Mungkin kita gak tahu kalau kita tuh udah pernah punya Harajuku moment. Jadi kita harus ngobrak-ngabrik ingatan kita ataupun experience kita di masa lalu. Oh iya ya, gue ternyata berubah kayak sekarang tuh gara-gara dulu begini gitu. Mungkin aja kita nggak aware gitu kalau kita tuh udah punya momen ini. Tapi kenapa menurut aku pribadi memiliki atau mengalami Harajuku moment itu bisa jadi sesuatu yang powerful buat kita ya, karena itu tadi menurut aku powerfulnya adalah karena Harajuku moment itu berangkat dari pemikiran kita pribadi. Ada salah satu artikel kemarin yang aku cari ketika aku mencari si Harajuku moment ini, dia bilang bahwa Harajuku moment ini akan menimbulkan inspirasi bukan motivasi. Terus aku mikir kan, maksudnya apa ya, bedanya apaan gitu. Terus menurut artikel itu
ketika kita punya Harajuku moment, motivasi kan sebenarnya bisa internal, bisa eksternal ya. Bisa jadi kita merasa emang kita butuh dan kita merasa ada benefit buat diri kita, tapi bisa jadi juga motivasinya eksternal. Kita melakukan sesuatu, misal, kalau gue jadi ini, nyokap bokap gue akan lebih happy. Itu kan eksternal ya, something yang ya udah bukan datangnya dari diri kita sendiri dan buat kita sendiri gitu. Tapi inspirasi tuh lebih abstrak tapi lebih powerful karena it's just me, myself, and I aja intinya gitu. Kita yang punya drive. Kenapa kita mau merubah diri kita jadi sesuatu, kita yang tahu kenapa, dan pasti biasanya berangkatnya dari kita dan untuk kita gitu. Lebih lebih individual aja gitu. Buat kalau kata artikel itu, dan aku ngerasa itu adalah salah satu insight yang mungkin belum tentu kita dapatkan ketika kita menjalani momen yang lain gitu, tapi itu bisa kita dapatkan ketika kita realize kita tuh punya Harajuku momen ini gitu. Again, memang bukan hal yang bisa kita sengajain, memang bukan hal yang bisa kita gue besok mau menjalani Harajuku momen kan gak gitu ya. Tapi at least ketika teman-teman realize atau ingat teman-teman punya momen ini, teman-teman bisa menjadikan itu sebagai reminder ataupun sebagai bahan bakar lah buat teman-teman tuh menjalani harinya teman-teman gitu. Karena kan ketika kita ini penting banget nih, even ketika kita sudah menjalani atau sudah mengalami Harajuku moment, apakah kemudian perjalanannya jadi mulus, senantiasa lancar gitu kan, nggak juga. Itu cuman momen turning point yang membuat kita jadi lebih terinspirasi, termotivasi, dan menjadi lebih pasti dalam mengambil keputusan yang kita pengen. Kayak si Chad Fowler tadi itu, gue mulai besok mau ini, gue mau mengatur pola makan gue, pola ini, pola itu, lebih harus sekarang aja gitu kan. Si Harajuku moment ini tuh membuat kita turning point di pikiran kita tuh berpikir seperti itu. Tapi the rest of the journey ya komitmen kita yang diuji gitu. That's why Harajuku moment ini nggak bisa kita berhenti cuma sampai dapet atau ingat Harajuku momennya doang, tapi journey-nya juga harus kita perjuangkan gitu. Itu bukan something yang bisa langsung mulus karena kita dapat Harajuku moment gitu. Pasti ada usahanya juga. Itu tadi Chad Fowler nurunin 30 kg setahun, apa nggak susah? Pasti susah kan gitu. Maksudnya kayak dia bertahun-tahun nggak pernah melakukan itu atau nggak pernah melihat itu sebagai sebuah opsi, kemudian dia overnight memutuskan this is the time gitu. Pasti banyak banget perjalanan yang ups and downs yang juga even after his Harajuku moment gitu. Jadi ya begitupun dengan kita juga gitu. Penting buat dapet Harajuku moment karena maksudnya sangat powerful kalau teman-teman memiliki atau mengingat Harajuku moment teman-teman. Tapi yang jauh lebih matter ya after that gitu. Jadi sebenarnya hal yang perlu kita tahu nih dari pembahasan kita sendiri adalah kita tahu nih turning point itu adalah namanya Harajuku moment. Jadi ketika kita tahu bahwa aku dapat nih momen ini, karena tadi kan momen ini kan nggak bisa disengaja ya istilahnya kayak gitu kan. Ketika kita menyadari kita mengalami Harajuku moment, kita tuh bisa istilahnya memanfaatkan hal tersebut untuk mencapai sesuatu yang kita pengenin dengan lebih maksimal kayak gitu. Iya. Terus dari Kak Farhana sendiri ada nggak Kak kayak tips-trik gimana sih kita ngejalanin kayak ketika kita udah dapat Harajuku moment, kita pengen berubah. Nah, ketika berubah itu pasti ya banyak sesuatu kan ya, pasti dari eksternal, dari apa segala macam. Nah, untuk bisa bertahan mempertahankan goal kita lah yang kita pengen itu, ada tips dan trik juga nggak Kak dari Kak Farhana sendiri? Pertama sebenarnya menurut aku once kita sudah dapat Harajuku moment atau udah melewati Harajuku moment, penting untuk kita selalu ingat why-nya tuh apa. Always start with why kan kalau kata orang-orang ketika kita pengen set goals atau ketika kita pengen set pengen set objektif atau tujuan untuk mencapai sesuatu gitu. Yang penting pertama menurut aku yang paling penting tuh itu selalu ingat why-nya tuh apa. Kenapa gue susah-susah sekolah S2 misalnya? Kenapa gue susah-susah sekolah? Emang gue mau dapat apa dari sini? Kalau cuma ngikutin tren semua orang S2, mungkin perjalanan dia nggak akan happy gitu kan, nggak akan meaningful juga gitu. Tapi once dia tahu, ketika gue S2, chance gue untuk mendapatkan X lebih besar, dan once gue jadi X, gue bisa ABCDE. Itu akan jauh lebih powerful buat kita tuh menjalani hari-hari kita even though susah, jadi lebih meaningful aja gitu, jadi lebih happy.
mindset yang kayak gitu nggak akan membuat perjalanan kita jadi lebih pleasurable, enggak, tapi bisa jadi membuat kita lebih termotivasi dan lebih happy, lebih terinspirasi gitu ya. Itu satu menurut aku. Selalu ingat why-nya tuh apa. Kenapa teman-teman tuh memulai kenapa turning point ini tuh muncul at the first place gitu. Kenapa tiba-tiba teman-teman mikir kayak gitu. Terus yang kedua, ini ada satu artikel juga yang kemarin aku sempat baca dan cari-cari. Make sure bahwa turning point itu kan tadi momen ketika kita dapat aha moment gitu ya, kayak oke, gue harus begini gitu. Tapi the rest of the journey bisa jadi berbeda. Mungkin bisa aja aku punya Harajuku moment yang mirip-mirip sama Ziva misalnya, tapi the rest of the journey bisa jadi apa yang aku alami atau apa yang aku rencanakan berbeda dengan apa yang Ziva rencanakan atau jalani. Dan in terms of itu merubah diri kita jadi positif atau negatif juga bisa keduanya gitu. So make sure apa yang kita set setelah kita dapat Harajuku moment juga memberikan hal atau juga memberikan perubahan yang positif buat diri kita gitu. Jangan sampai kita dapat misalnya kayak Chad Fowler tadi, oke, gue bertekad untuk menurunkan berat badan gue 30 kg setahun gitu ya, terus tiba-tiba jadinya diet yang luar biasa nggak sehat, kan itu jadinya mengubah diri ke arah yang lebih negatif ya gitu. Jadi that's why menurut aku penting banget always start with why, tapi pastikan juga journey yang kita jalani setelah itu untuk mengubah diri kita tuh ke arah yang lebih positif gitu. Jangan sampai kita menggunakan cara atau menjadikan objektif kita tuh sebagai sesuatu yang negatif gitu. Itu dua. Yang ketiga menurut aku, ini yang aku selalu bilang ketika aku ngisi webinar atau apapun, atau aku ketemu sama teman-teman mahasiswa dan atau ya teman-teman yang encounter dengan aku, apapun plan yang teman-teman buat dalam konteks apapun, selalu beri ruang untuk gagal. Manusia tuh kadang-kadang suka ada sisi perfeksionisnya gitu kan. Aku pribadi juga orang yang perfeksionis banget kok. Kayak kadang-kadang kalau menerima kegagalan, contoh yang tadi balik ke cerita aku nggak dapat SMA unggulan, ya kecewanya luar biasa gitu. Karena waktu itu aku nggak memberikan ruang untuk gagal. Aku harus masuk dan aku yakin aku bisa masuk, tapi ternyata enggak. Kecewanya tuh double-double dibandingin kalau aku prepare. Aku nggak mengatakan bahwa kita jadinya harus pesimis, enggak. Tapi dalam setiap rencana dan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, penting untuk kita selalu memberikan ruang untuk gagal, karena ada banyak banget komponen di luar rencana kita yang kadang-kadang nggak bisa kita kontrol gitu. Misalnya contoh, ini nggak beneran terjadi ya, tapi contoh aja, misal aku berjuang mati-matian ngebagusin nilai rapot gitu ya, terus aku agak membengkalaikan nilai UN karena aku taunya pada saat itu nilai UN gak terlalu dibutuhkan, tapi tiba-tiba regulasinya berubah misalnya, terus tiba-tiba yang nilai rapot gak diperluin, yang diperluin malah UN, terus udah terlanjur jelek. Itu kan something yang kadang-kadang ya udah, perubahan peraturan atau undang-undang kan bukan sesuatu yang aku bisa kontrol ya gitu. Jadi walaupun itu cuma contoh yang aku gak alami juga sih, cuman menurut aku itu salah satu hal yang bisa sedikit banyak menjelaskan bahwa there's so many things yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi selalu beri ruang untuk gagal, even though gagalnya karena sesuatu yang bisa kita kontrol, ya udah nggak apa-apa gitu. Emang worst case-nya apa sih gitu. Ini salah satu filosofi yang dulu ketika aku join di 1% juga aku dapetin banget nih di sana, si filosofi santuy itu kayak ya udah, emang worst case-nya apa sih. Misalnya aku worst case-nya apa sih, nggak masuk SMA unggulan tetap bisa sekolah, survive juga, bisa lulus dari universitas oke juga, selama bisa memperjuangkan beberapa hal gitu ya. Jadi mungkin harus ekstra lebih banyak belajarnya, tapi ya nggak apa-apa, bisa-bisa juga. Hal-hal yang kayak gitu yang membuat kita tuh bisa menjadi tenang dan bisa membuat pikiran kita lebih clear. Buat aku, hal-hal itu sih yang pasti ada banyak ya tips and tricks yang lain, tapi buat aku pribadi, hal-hal itu at least kalau kita ngejaga yang tadi tuh harusnya bisa mempermudah journey kita after the Harajuku moment ya. Gitu. Oke. Jadi tips-trik yang keren juga sih ya dari Kak Farhana nih. Setelah itu nih Kak, ini aku ada kepo satu hal lagi nih. Pernah dengar tentang istilah Johari Window. Nah, itu juga kayaknya bisa jadi salah satu salah satu hal yang kita lakukan untuk membuka lembaran baru setelah kita tahu bahwa kita mengalami Harajuku moment kayak gitu. Nah, ini tentang Johari Window nih bisa juga kakak spill gak tentang Johari Window itu seperti apa nih juga
gimana sih caranya kita menjalankan Johari Window ini di kehidupan kita. Oke, mungkin kalau misalnya dijelasin panjang akan lama ya podcastnya. Tapi in general, in a hindsight, teman-teman boleh googling. Udah banyak banget artikel dan penjelasan yang sangat mudah untuk teman-teman bisa pahami soal si Johari Windows ini. Tapi ini memang salah satu teori yang cukup terkenal dan cukup mudah untuk dipahami sih sebenarnya, even tuh sama teman-teman yang nggak mendalami psikologi gitu ya. Jadi Johari Window ini sebenarnya membantu kita untuk, jadi dia mengklasifikasikan area-area terkait berdasarkan pengetahuan tentang diri kita, baik pengetahuan untuk diri kita sendiri maupun tentang diri kita yang diketahui sama orang lain. Jadi dia tuh bentuknya kayak literally kayak window gitu. Kalau window yang konvensional kan kayak kalau kita gambar rumah, windownya tuh terbagi 4 gitu ya, kotak gitu gede, terus ada tanda plusnya di tengah. Nah, si Johari Windows ini tuh teorinya menggambarkan dengan struktur yang persis kayak si window itu gitu. Jadi ada 4 area di mana kalau misalnya kita ngelihat si 4 kotak, kemudian si area itu terbagi jadi 4 kotak, literally kayak Windows juga, dan itu tuh dibagi berdasarkan yang tadi, informasi yang kita ketahui tentang diri kita sendiri, maupun informasi yang orang lain ketahui tentang diri kita, gitu. Jadi intinya ini knowledge about ourselves, tapi dari sisi kita pribadi mengenal diri kita, maupun orang lain yang mengenal kita. Nah, area-area ini tuh terbagi jadi 4 gitu. Ada yang namanya open area. Ini adalah area di mana informasi ini tuh kita sendiri tahu, orang lain juga tahu. Misal, Farhana tuh orangnya humoris. Mungkin aku tahu gitu karena aku sering ngejoke setiap hari. Ini contoh ya, by the way. Terus orang lain juga tahu gitu. Farhana tuh orangnya humoris sih memang gitu. Nah, itu contoh open area ketika aspek dalam diri kita tuh diketahui dengan baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Ada juga area namanya blind area. Jadi ini adalah area di mana aspek-aspek dalam diri kita itu justru diketahuinya sama orang lain, bukan sama diri kita. That's why namanya blind. Orang lain bisa lihat kita, tapi kita blind, kita nggak bisa lihat gitu. Ibaratnya kupu-kupu nggak bisa lihat sayapnya gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang suka merendahkan dirinya sendiri, ngerasa nggak pede segala macam tuh suka nggak bisa lihat sama kelebihan-kelebihan yang dia punya. Orang lain yang justru bisa lihat gitu. Ini salah satu contoh ya, si blind area. Terus ada juga yang namanya hidden area. Jadi kalau hidden kan, kalau blind kan ya udah kita nggak bisa lihat diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau hidden justru kita doang yang tahu, orang lain nggak tahu. Jadi kayak kita menyembunyikan aspek pribadi tersebut ke diri kita sendiri aja. Orang lain nggak ada yang tahu. Contoh misalnya, sebenarnya aku tuh diem-diem tuh overthinking banget gitu. Contoh, aku tuh orangnya overthinking banget. Kalau misalnya kamu ngomong X ke aku cuman sesimpel kayak baju kamu kurang cocok deh hari ini, kayak gak nyambung, mungkin aku akan mikirin itu sampai 1 minggu ke depan gitu. Tapi orang lain gak tahu itu, aku doang yang tahu. Contoh simpel ya banget ya, hidden area gitu. Aku doang yang tahu, orang lain gak tahu. Ada lagi yang namanya unknown area. Ini adalah area di mana gak ada yang tahu. Kita gak tahu, orang lain gak tahu. Jadi ini kayak kayak secret gitu kali. Bukan secret sih, lebih ke kayak something yang kita belum discover mungkin. Kebetulan orang lain juga gak bisa discover. Mungkin karena belum saatnya, mungkin situasinya belum ada yang mendukung untuk kita bisa mengetahui hal tersebut gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya di film-film ada aja momen ketika kayak harus dalam situasi tertekan dulu baru kita tahu ternyata kita punya kapabilitas ini. Baru orang lain juga bisa tahu, oh ternyata dia bisa kayak gini tuh. Ibaratnya kayak moment of kepepet gitu lah. Kadang-kadang unknown area ini tuh bisa keluar dari sana. Nah, buatku pribadi, si Harajuku moment itu bisa, menurut aku ini bisa vice versa sih. Maksudnya kayak pengetahuan yang kita ketahui di open area, blind area, ataupun hidden area bisa membantu kita untuk memaknai Harajuku moment itu dengan lebih clear berdasarkan dengan pengetahuan yang kita punya atau berdasarkan dengan area-area yang orang lain juga tahu tentang kita gitu. Begitupun juga dengan sebaliknya gitu, ketika mungkin nih aku ngelihatnya ya kalau dari perspektifku pribadi, ketika kita melalui Harajuku moment, kita mungkin jadinya bisa discover hal-hal yang nggak ada di open area, yang adanya tuh di Windows yang kita nggak tahu, kita pribadi nggak tahu. Misalnya kayak di blind area atau di unknown area. Kadang-kadang kan momen yang insightful kayak aha momennya si Harajuku moment ini tuh baru membuat kita kayak, oh
ternyata gue suka deh ngelakuin ini gitu. Misalnya kayak di berita yang tadi, oh ternyata bisa kok menggunakan kayu untuk bisnis yang lain, even though sekarang lagi sulit untuk berbisnis mebel gitu ya, gitu. Harajuku Moment itu pasti ada aja efeknya untuk membuat kita tuh jauh lebih mengetahui diri kita sendiri dan membantu orang lain mengenal kita juga, gitu. Itu kalau misalnya aku lihat dari perspektif Johari Windows ya. Oke. Apalagi di masa pandemi kayak gini, kayaknya lebih banyak lagi nih kesempatan kita mengalami turning point atau Harajuku Moment kalau kita mau istilahnya ingin menyadari gitu. Oh ternyata banyak loh di kehidupan kita selama pandemi ini terjadi Harajuku Moment gitu. Yes, betul. Iya, betul banget. Tinggal gimana kita menyadari hal tersebut dan apa yang bakal kita lakuin. Salah satunya mungkin bisa juga dari Johari Windows tadi ya, kita bisa tahu tentang potensi diri kita sehingga ketika kita mengalami Harajuku Moment kita tahu nih kita bakal ngapain dan segala macam kayak gitu sih. Oke, kalau dari apa yang aku bisa simpulin ya tentang Harajuku Moment sendiri adalah sesuatu yang mungkin kita nggak rencanain ya tentang Harajuku Moment ini terjadi di kehidupan kita. Nah, kita udah dapet momen tersebut, kita jadi tahu nih apa yang kita lakukan ketika kita mengalami Harajuku Moment. Kemudian mungkin ada kita kenal juga tentang Johari Window. Jadi kita tuh bisa lebih tahu tentang diri kita sendiri dan mengarahkan diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Karena sebenarnya yang punya kontrol penuh terhadap diri kita sendiri ya diri kita sendiri, kayak gitu kan Kak ya. Yes, betul banget. Oke, kayaknya diskusi kita bisa sampai sini dulu ya Kak Farhana. Thank you banget udah ngeluangin waktunya buat share sesuatu nih sama perseners di sini. Iya, thank you juga ya sudah memberikan opportunity-nya. Semoga teman-teman bisa menangkap ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau kurang sesuai. Oke, thank you Kak. Oke, aku juga pengen ngingetin buat perseners juga ya, yang mungkin pengen tahu hal lain atau ilmu-ilmu lain terkait dengan kehidupan, bisa banget kepoin 1% di sosial media kita, ada di Spotify, ada Instagram dan segala macam. Itu kita udah ada banyak banget ilmu yang mungkin bisa dipelajari sama perseners. Kemudian jika perseners mengalami hal-hal yang mungkin butuh diskusi lebih lanjut dan segala macam, jangan ragu buat datang ke salah satu produk kita tentang mentoring atau counseling. Di situ nanti bakal bisa dibantu sama teman-teman dari 1%. Thank you banget perseners yang udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.